Gol kemenangan daripada Alvarez Buffon. Gila, sangat dramatis. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Masih lagi kita gembira dengan kemenangan Indonesia mengalahkan Raja ASEAN Thailand. Walaupun dengan adu penalti, tetapi kemenangan tetap kemenangan guys. Dengan gol terakhir dicetak melalui sepakan penalti oleh pemain Alvarez Buffon, itu memadamkan terus semangat Raja ASEAN iaitu Thailand dalam sepak bola Piala AFF 2025 dan memungkinkan adakah Indonesia akan mencipta sejarah di bumi Indonesia itu sendiri di final nanti pada tanggal 29 melawan Vietnam. Kita doakan Indonesia akan menjadi juara Piala AFF buat pertama kalinya di bumi sendiri guys. Okey. Analisa semalam kemenangan Indonesia ke atas Thailand, yang mana saya melihat daripada strategi cerdas pelatih Jared Wedenbroek yang masih mempertahankan sistem total football 4-3-3 dan kadang-kadang menjadi 4-2-3-1 kerana Jens Reben bersendirian di atas ataupun di bahagian lini serang. Kemudian blok pertahanan rendah dengan transisi cepat, penyerang dari sisi sayap di mana Thailand lemah, mematikan playmaker Thailand dengan pressing ketat. Ini yang saya suka. Main dengan Thailand ini dia kena pressing cepat. Kalau tidak, Thailand akan build up daripada bawah, tengah dan atas. Semalam Indonesia menguasai perlawanan dengan 71% ketimbang dengan Thailand 29%, yang menunjukkan bahawa tengah Thailand telah dikunci rapat oleh pemain-pemain Indonesia, dan pressing cepat itu menyebabkan pemain-pemain Thailand agak sulit untuk bergerak bebas di kawasan mereka untuk build up serangan. Kemudian dominasi lini tengah, inilah kemampuan memutus serangan, distribusi bola cepat ke sayap dan lini depan itu juga menjadi pemacu kepada kejayaan Indonesia mengekang asakan Thailand. Tetapi dengan kesilapan sedikit, kelalaian sedikit di bahagian lini belakang di minit yang keberapa mencipta gol daripada Thailand itu mungkin adalah sedikit kelalaian tu daripada pemain timnas Indonesia. Tetapi itu tidak mematahkan Indonesia dan terus menyerang sehinggalah Indonesia dapat mencetak gol juga melalui gol cantik daripada Jens Reben. Itu faktor kemenangan Indonesia melalui penalti itu adalah semangat juang yang tinggi dan juga mental yang sudah terbina kukuh, rapi, menyebabkan para pemain Indonesia tampil dengan mental baja dan kepercayaan tinggi. Okey guys, kita semak dulu video pada kali ini. Yang saya ingin reaksi ialah jadi trending dunia. Ini match gila, mentalitas Garuda sampai akhir, Vivers Final, epic comeback bos. Kita semak dulu video ini. Apa yang harus dikatakan untuk match semifinal Piala AFF 2025 antara Indonesia versus Thailand? Edan. Yap, mungkin kalimat itulah yang menggambarkan 120 menit jalannya pertandingan. Indonesia yang sempat frustasi oleh skema defense counter Thailand, bahkan sempat tertinggal lebih dulu, yang membuat rasa skeptis fans kepada tim ini kian besar. Disitulah Garuda menunjukkan bahwa dalam pertandingan besar, mentalitas juga menjadi bagian yang penting. Dan anak-anak Garuda dengan segala plus minusnya mampu melakukan mentalitas drama itu guys, termasuk melawan rasa tegang di drama adu penalti. Gak usah mencari kambing hitam karena semua pemain yang tampil benar-benar memberikan segalanya. Hal yang kemudian mengundang reaksi dari banyak pihak termasuk media-media asing. Jelas di luar dari segala yang terjadi, timnas Indonesia sangat amat layak untuk diberikan apresiasi atas perjuangan mereka termasuk melawan keraguan sangat dari wajar publik diberi sendiri. apresiasi. Jumat 25 Juli 2025 pada malam yang penuh gairah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas U23 Indonesia sukses meraih kemenangan dramatis atas Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025.
Yap, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 setelah 120 menit, Garuda Muda berhasil menaklukkan Gajah Perang melalui adu penalti dengan skor 7-6. Tentu saja, kemenangan ini bukan hanya tiket menuju final, tapi juga simbol semangat juang dan keberanian para pemain muda Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Yap, sejak awal Indonesia langsung menunjukkan dominasi dengan penguasaan bola mencapai 78% di babak pertama. Tim asuhan pelatih Gerard Vandenberg berusaha tampil agresif untuk membongkar pertahanan Thailand yang gameplaynya kelihatan ngincer counter. Bisa dibilang di babak pertama, laga berlangsung cukup membosankan. Karena selain Indonesia yang minim kreativitas, Thailand juga memilih untuk bermain menunggu. Meskipun mereka sesekali juga memiliki setengah peluang yang cukup berbahaya. Nah, memasuki babak kedua, tempo pelan-pelan mulai naik, di mana Thailand juga lebih berani tampil lebih terbuka. Meskipun prinsip bermainnya masih sama. Sial bagi Garuda, di menit ke-60, sebuah kesalahan passing dari Dion sanggup berbuah counter cepat yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Yatsakon Burapa. Jelas gol ini langsung membuat supporter Indonesia terdiam karena merasakan tekanan dari ketertinggalan. Namun di saat semua merasa ini akan berakhir, di saat semua udah pasrah, disitulah semangat Garuda Muda tak pernah padam. Dan benar aja, setelah Vandenberg memutuskan untuk main lebih pragmatis, tepat di menit ke-83, Jan Schraven, ujung tombak Indonesia, datang menjadi penyelamat. Yap, dengan keberanian dan ketepatan, ia melepaskan sundulan yang bersarang ke gawang Thailand. Langsung saja, stadion utama Gelora Bung Karno meledak dalam sorak-sorai, seolah-olah bumi Jakarta berguncang. Skor menjadi 1-1 dan momentum kembali ke tangan Jakarta Indonesia. Berguncang. Mantap. Ya, pasca gol tersebut, tempo kembali sedang-sedang saja. Hingga akhirnya laga berlanjut ke extra time. Akan tetapi, 2 kali 15 menit yang melelahkan, 2 kali 15 menit yang bikin deg-degan karena setiap kesalahan elementer pemain timnas seketika menjadi ancaman nyata. Namun kredit untuk lini belakang yang tetap berusaha fokus, ditambah penampilan kiper Ardiansyah yang masih sangat tenang dan sigap. Hingga sampailah ke babak adu penalti. Yap, semua tahu adu penalti adalah panggung di mana pahlawan sejati lahir. Satu persatu para pemain dari kedua tim maju untuk mengeksekusi tendangan mereka. Dan dalam momen ini, Indonesia menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Sempat tertekan, manakala Robby Darwish gagal. Kemudian ketika Hoki Caraka, yang kita tahu jadi sorotan netizen, maju sebagai penendang kelima. Semua tegang, seolah berkedip pun tak sanggup. Akan tetapi, Hoki yang tahu dirinya memikul beban besar, sanggup memperpanjang nafas Garuda. Dan momen tersebut seolah jadi titik balik bagi Garuda. Karena yang terjadi ketika Yatsakon Burapa yang sebelumnya mencetak gol untuk Thailand gagal mengeksekusi penalti usai tendangannya sukses ditepis Ardiansyah yang seketika memicu ledakan kegembiraan di seluruh stadion. Sampai pada akhirnya Buffon sanggup menuntaskan semuanya untuk membawa Garuda melaju ke final menantang pasukan Nguyen yang di match lain mengalahkan Filipina 2-1. Oh, lawan Nguyen guys. Bikin copot jantung kan. Di sisi lain, pelatih Gerard Vandenberg tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia berkata, para pemain ini menunjukkan hati seorang juara. Mereka tidak menyerah meskipun tertinggal. Dan itulah yang membuat kemenangan ini begitu spesial. Ucap mantan pemain PSV tersebut dengan lega. Jan Schraven yang menjadi pahlawan dengan gol penyama kedudukannya benar-benar tak sanggup menahan rasa. Tapi ini Jan Schraven guys juga yang betul-betul dia sebagai bukan saja penyelamat ya kepada Indonesia semalam tuh di menit yang ke-83. Kalau diikut hanya tinggal 7 menit lagi akan tamatnya perlawanan itu. Tetapi dengan keajaiban yang dipikul oleh Jan Schraven dengan gol berkelas, dia pandai mencari ruang itu kan. Walaupun dalam keadaan berkerumun di area kotak penalti, tetapi Jan Schraven yang dapat menanduk itu membuktikan bahwa beliau punya insting yang baik di mana kedudukan bola itu. Dia bersiap sedia untuk menanduk bola itu dengan cemerlang sekali guys sampai gol itu. Woi, mantap. Emosionalnya. Kami bermain untuk bangsa ini. Dukungan supporter adalah kekuatan kami dan kami akan berjuang hingga akhir di final, ucap penyerang Bali United tersebut.
Yap, kemenangan ini jelas memiliki makna mendalam bagi Indonesia, ditambah dengan absennya pemain kunci seperti Arkan Fikri karena cedera. Tentu saja, kemenangan ini menunjukkan semangat tim yang tak tergoyahkan. Kemenangan atas Thailand pada akhirnya membawa Indonesia ke final, dan pertemuan itu tentu akan menjadi ajang balas dendam bagi Garuda Muda yang kalah dari Vietnam melalui adu penalti di final 2023. Dengan dukungan penuh dari supporter di Jakarta, Indonesia bertekad untuk mengulang kejayaan 2019 dan membawa pulang trofi Piala AFF U23 ke rumah. Yap, sekali lagi, kemenangan ini bukan sekedar tiket ke final, tapi juga simbol semangat menolak menyerah sepak bola muda Indonesia. Di bawah asuhan Gerald Van den Berg, tim ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara, bahkan di bawah tekanan besar sekalipun. Stadion utama Gelora Bung Karno, yang oleh Thailand disebut sebagai neraka bagi tim tamu, menjadi saksi bisu dari semangat juang Garuda Muda. Namun dari semua itu, satu hal yang pasti, kemenangan dramatis atas Thailand ini akan dikenang sebagai salah satu momen paling epik dan gila dalam sejarah sepak bola Indonesia. Yap, Indonesia boleh dibilang gak main bagus-bagus amat. Dan itu wajar karena tim ini juga terbilang baru dibentuk bersama pelatih baru dengan TC yang singkat serta tanpa uji coba. Sehingga mudah-mudahan grafiknya terus naik sampai nanti benar-benar siap untuk bertarung di level Asia. Untuk itu, enjoy the moment aja. Dan buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Santai. Oke, kita Garuda. Oke guys, kita nampak semangat juang yang tinggi ke semua pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dalam 120 menit itu tidak henti-henti guys, bergerak dengan begitu cergas sekali. Kebugaran mereka, stamina mereka itu sangat penting di perlawanan sepenting ini, semifinal dan di final nanti. Kebugaran itu yang utama karena risikonya untuk bermain dalam 120 menit itu pasti ada untuk tim kayak Indonesia, Thailand, Vietnam ini. Karena ini memerlukan strategi dan taktikal yang begitu rapi sekali daripada pelatih. Dan kita lihat ya, betul kata Edmin ini, tim ini baru dibentuk tanpa ada friendly match pun. Jadi wajar mereka ini diberi apresiasi karena mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka tidak punya banyak masa untuk friendly match membina chemistry, tetapi akhirnya dalam pertandingan ini dan turnamen ini mereka membuktikan bahwa mereka cepat beradaptasi di antara satu dengan yang lain. Itu dengan didikan daripada pelatih Gerard Van den Berg yang inginkan total football dalam sistem sepak bola Indonesia. Kita dapat lihat dari perlawanan pertama melawan Brunei, melawan Filipina, Malaysia dan juga Thailand, Indonesia semuanya menguasai bola dalam jangkauan 70% menguasai perlawanan itu. Jadi dari segi position ball ini Indonesia sudah bisa menerapkan total football yang dimasukkan oleh pelatih Gerard Van den Berg ini. Bayangkan guys, lawan Filipina, lawan Malaysia, lawan Thailand, Indonesia menguasai 70% position ball. Itu sudah pasti mereka dapat kontrol bola dengan baik, passing dengan baik, kontrol tengah, mengunci pemain lawan, pressing cepat. Itu antara disiplin yang ada dalam sepak bola. Sebab bila kita tampil, tim Indonesia ini dia tampil dengan disiplin dan kekompakan, tidak memberi ruang yang banyak kepada tim lawan, kepada tengah Thailand dan juga striker Thailand. Ini menyebabkan mereka dapat mempertahankan gawang itu. Tetapi dengan kesilapan yang sedikit itu akan menjadi bahaya dan akhirnya Thailand juga dapat mencetak 1 gol. Maknanya Indonesia perlu mengurangkan kelalaian di bagian lini belakang. Tetapi secara overallnya, keseluruhan daripada peringkat kumpulan sampailah ke semifinal, Indonesia hanya dibobolkan dengan 1 gol oleh Thailand ini. Ya, jadi ini bermakna bahwa kelalaian atau kesilapan kecil itu sangat maksimal lah untuk tim Indonesia ini. Jadi yang saya suka juga adalah faktor mental dan juga semangat juang Indonesia itu guys. Mereka berusaha untuk menang, sampailah 120 menit, sampailah ke tendangan penalti ini. Pemain Indonesia ini dia punya kepercayaan itu sangat tinggi guys sekarang. Ketimbang dengan yang dulu-dulu kan, 5 tahun dulu lah kita cerita. Kepercayaan itu agak kurang, tapi ini kita nampak kan
semangat juang yang luar biasa dari minit pertama sehingga minit terakhir, sehingga ke tendangan penalti. Dan kemenangan ini bukan soal teknik semata-mata, tetapi dengan keberanian dan keyakinan itu tadi, kepercayaan diri itu tadi. Kalau teknik itu iya, kita perlu ikuti teknik dan taktikal daripada pelatih, tetapi kepercayaan diri yang penting, mental dengan semangat juang itu tadi. Jadi itu antara yang menyebabkan Indonesia ini sampai ke peringkat final. Kita doakan guys untuk Indonesia melawan Vietnam di tanggal 29 nanti. InsyaAllah Indonesia akan beroleh kejayaan dan mencipta sekali lagi kejayaan juara Piala AFF U23 ini yang pernah dikecapi pada tahun 2019 ya tadi. Tapi kalau peringkat seniornya Indonesia belum pernah. Tapi ini saya anggap ini bukan lagi U23, ini juga adalah yang tertinggi untuk kejuaraan ini. Jadi saya menganggap bila Indonesia juara ini, Indonesia juga juara AFF senior. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.